Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra Birawa? What's up, what's down? Hablum minallah, hablum minanas ya. Oke, jumpa bareng Tamah Ramadan lagi di kesempatan hari ini. Seperti biasa yang selalu Anda tunggu-tunggu, yaitu kita bakal ngobrol seputar UMKM yang ada di Batang. Di mana lagi kalau bukan di podcast Bincang Batang Abirawa FM. Acara ini merupakan kerjasama antara Disperindakop dan UKM Kabupaten Batang dan juga LPPL Radio Abirawa FM dengan tujuan untuk mengangkat potensi UMKM yang ada di Kabupaten Batang untuk bisa lebih dikenal masyarakat dan bisa go internasional, itu harapannya ya, untuk mewujudkan 1000 wirausaha baru di Kabupaten Batang. Nah, di kesempatan kali ini Tama udah kedatangan sama seseorang yang sangat luar biasa, masih muda, udah jadi entrepreneur ya, dan produknya juga sudah bisa Anda lihat ya, bisa kamu lihat di live Facebook ataupun Instagramnya Abirawa. Ini ada apa aja, nanti bakal kita expose lebih dalam lagi. Yuk kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Irul. Waalaikumsalam Mas, selamat pagi Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas. Hairul Ahmad. Iya. Hairul itu bagus, Ahmad itu mulia. Udah bagus, mulia lagi. Yuk. Komplit Mas. Komplit ya. Oke, nah beliau merupakan owner dari Bana Farm. Bana Farm. Nah, ini produk apa lagi ya? Apakah ini asli Batang? Dilihat dari kemasannya kayaknya agak diragukan kalau ini asli Batang. Tapi ini nanti bakal kita ulik lagi, bener gak nih asli Kabupaten Batang atau enggak nih? Oke, kenalan dulu deh Mas. Dikenalin dulu Mas Irul itu dari mana, terus produknya apa gitu. Monggo Mas. Oke Mas, saya Irul dari Bandar, tepatnya di Desa Pucanggading. Pucanggading. Ya. Pucanggading itu bandar mana sih Mas? Bandar kalau dari arah Batang berarti SM Bandar itu turun. SM. Kiri. Oh gitu. Ya, Pucanggading pokoknya ya. Oke, sudah. Oke, yuk dari ini asli Bandar, dari Bana Farm ini ya, dari Bandar turun ke Batang ini untuk mengenalkan produknya. Nah, untuk terus ini produksinya asli dari Pucanggading. Asli, made in Pucanggading. Made in Pucanggading, bukan made in Batang. Oke, karena memang ini dari desain dari packagingnya sangat luar biasa, sangat menarik lah ya. Kayaknya bisa nih dijual bisa ke go internasional bahkan, ataupun dipasarkan di seluruh penjuru tanah air gitu. Nah, mulai bisnis itu usia berapa sih Mas? Sekarang 24. Lebih jangan bilang tua dah, lebih senior sama. Tapi Tama belum bisa bikin apa-apa, ini udah seperti ini ya, sangat luar biasa. Ini gimana Mas, awal bikin ininya itu bagaimana? Oke Mas, kita flashback dulu Mas. Wah, kita flashback. Bana Farm itu kan biar orang tahu dulu nama. Iya, betul. Ya. Kalau kebanyakan orang kan Bana Farm itu tahunya itu Banana Family. Oh iya. Yang lebih rinci lagi, yang lebih dalam lagi. Wah, ini Masnya suka yang dalam malu ya, masih muda. Yang dalam lagi itu menurut saya itu Bana Farm kan banana. Farmnya itu gabungan nama kedua orang tua sama nama saya. Inisial. Wah, luar biasa. Bana Farm, banana. Farmnya itu dari inisial. Kan ibu saya namanya Farida Ahmad, terus Multazam, almarhum bapak saya. Luar biasa ya. Jadi sebuah brand yang sangat keren juga ya. Ternyata seperti itu. Lanjut Mas, gimana tuh awalnya? Nah, kan pada awalnya itu 2018. Itu kan habis kontrak kerja. Oh gitu. Iya. Habis kontrak. Itu kan nganggur, waduh kalau di rumah nganggur anak lagi kan tekanannya itu pasti kan, apalagi dari tetangga ya. Itu Mas, waduh. Tekanan batin. Apalagi udah daftar nggak keterima. Terus bikin apa ya, lah kebetulan saya itu dari dulu bikin keripik pisang. Kan pernah dengar suatu kata mutiara. Mulailah of the day. Mulailah dari sesuatu yang kita ketahui, kita kenal.
kita yang dekat gitu kan. Nah, daripada kita berpikir tentang hal-hal yang jauh, kenapa nggak mulai dari yang kita ketahui dulu, pisang. Betul. Tadinya cuma polosan gitu mas, kan ibu saya jual-jual di warung-warung, di pasar-pasar gitu. Bikin sesuatu yang menarik, yang berbeda itu gimana ya? Mikir, eksperimen, teman-teman suruh nyicipin gitu loh. Enak tuh ya, bilang aja ini kurang enak, lagi dong kurang enak tapi banyak. Nah itu berjalan itu emang apa ya? Emang basicnya itu nggak wirausaha gitu ya mas. Habis dari kontrak PT terus terjun ke dunia ini, wah rasanya kan jomplang banget gitu loh. Iya, jauh dari itulah jalannya beda jauh mulainya. Kita nggak tahu jalan yang mana ini ya. Iya, nggak pernah kepikiran itu jadi passion kan? Iya, nggak pernah kepikiran. Cuma keterpaksaan gitu. Terpaksa. Terus berjalannya waktu kok banyak yang bikin juga, tapi gitu-gitu aja gitu loh. Nah, kenapa nggak bikin yang lebih serius lagi? Iya. Awalnya itu kan kemasnya emang udah branding gini, cuma kan brandingnya itu kurang mas. Betul. Berjalannya waktu juga supplier kayak bumbu itu kok kita cuma langsung nerima supplier gitu loh, nggak racik sendiri kan. Apa bedanya dengan yang lain gitu loh? Kalau mereka juga sama, terus produknya sama, bumbunya sama kan. Apa yang menjadi ciri khas gitu kan? Kenapa kita nggak explore dari bumbu-bumbu itu? Nah, berjalannya waktu dapat referensi, terus racik sendiri. Ternyata lebih enak dari yang beli tadi itu. Iya. Banyak yang nanya juga, mas, beli bumbunya di mana, bikin bumbunya gimana, itu banyak yang nanya gitu mas. Sampai ya beli aja di online gitu. Gitu. Biar cari sendiri ya. Kita yang nyari, waduh, pusing-pusing gitu kan. Nah, berjalannya waktu di tahun, berarti 2 tahun awal itu nggak serius mas. Coba-coba. Awalnya coba-coba kayak main terus daftar lagi biasa gitu kan. Iya. Lagi tuh. Jadi bikin kayak gitu cuma buat ngisi kekosongan waktu, tapi fokusnya masih di daftar ke daftar kerja gitu kerja ya. Nah, jalan waktu tapi kok kayaknya lumayan ini, dapatnya lumayan menjanjikan gitu kan. Responnya juga bagus. Nah, pada akhir 2020 kita rebranding awal, desain awal, terus pada Maret ini di launching itu bulan Maret kemasan yang ini mas. Bulan Maret. Berarti April udah keluar. Nah itu udah pre-order itu kan kemasannya belum jadi. Iya. Pesan, waduh. Iya. Jadinya bingung ini gimana. Terus opsi pertama kan ambil beberapa percetakan yang bisa lebih cepat dan kuantitasnya lebih rendah. Iya. Nah itu ngambil dari situ. Cuma yang awal itu kemasannya kurang bagus gitu loh. Kurang tebal kayak gini. Ya berjalannya waktu terus udah jadi kan. Alhamdulillah sih ini responnya bagus sih, meningkat. Bagus ya. Oke, jadi artinya habis kontrak itu tahun berapa nih mas? Berarti 2018 awal. 2018 awal. Jadi mulai concern bikin ini itu 2000, artinya mulai fokus udahlah, nggak usah nyari kerja lain, ini aja gitu. Mulai tahun berapa? 2020. Ya, jadi 2 tahun ya menantikan hidayah, melalui istikharah. Oke, tapi akhirnya 2020 itu mulai branding seperti ini. Iya, mulai branding seperti ini. Oke. Lalu untuk kenapa sih mas bikin? Kan kadang orang itu mikir udahlah kita bantu orang tua aja, misalnya karena orang tua udah bikin keripik pisang gitu kan, udah itu aja kita kembangin apa adanya gitu. Kenapa kok sampai kepikiran kayaknya ini kalau di branding lebih lebih bagus lagi, kayaknya bisa menjanjikan. Kenapa punya ide seperti itu? Apakah karena ngelamar kerja nggak diterima atau gimana mas? Dari pelampiasan nggak diterima itu mas. Pengen punya perusahaan mimpinya. Iya. Biar bisa orang itu biar gampang kerja gitu loh. Gimana kalau kita nggak ngelamar kerja tapi orang yang ngelamar kerja kita gitu ya? Bikin sesuatu yang kan udah ngalamin sendiri ya, nggak kata-katanya gitu. Lamar kerja itu gimana? Pengen bikin paling nggak lah minimal lingkungan sekitar dulu kan, biar kerja gitu, biar ada pemasukan.
biar apa ya, taraf hidupnya meningkat kan gitu. Iya, iya. Kok artinya kok kenapa? Kan kadang anak itu bosan ya karena sering lihat orang tua produk-produk orang tua dari dulu kan bergelut dengan banana, dengan pisang gitu. Kok nggak mikir yang lain gitu, bikin apa gitu? Yang udah ada soalnya Mas. Bingung lagi ya. Bingung lagi. Kalau kita mulai dari sesuatu yang kita nggak ketahui kan kita belajarnya dari nol besar atau iya, tapi berarti dari kecil memang udah paham. Iya, udah dari kecil udah memang tentang dunia pisang ya. Dunia perpisangan. Kalau ini pisang yang diproduksi ini artinya ngambil dari luar daerah atau memang dari sekitar? Dari sekitar yang pertama. Kalau emang tidak mencukupi ya kita ngambil dari luar. Oh gitu. Tapi selama ini gimana? Supply-nya dari lokal sendiri? Ya kebanyakan dari lokal. Kebanyakan dari lokal. Pisang apa sih Mas yang dipakai Mas? Pisang yang hanya tumbuh di daerah bandar Mas. Serius? Di lain tempat nggak ada? Pisang apa Mas yang dipakai Mas? Ini pisang raja. Oh pisang raja ya. Itu kalau pisang raja ada mahkotanya nggak Mas? Oh, ada dong Mas. Kalau itu tanyanya si Jenda tanya. Kapan dilantiknya jadi raja tuh pisang? Oke, ini udah berarti mulai kemasan seperti ini kapan Mas? 2020 emang udah kemasan printing, cuma beda desain, beda konsep gitu Mas. Oke. Terus udah daftar secara resmi atau? Alhamdulillah udah semuanya dari halal, Dinkes, cuma merek udah semua. Udah paten. Udah paten. Oke, keren. Jadi udah dipatenkan Bana Farm-nya ya. Mood booster in banana. Ya, nggak tahu lah nanti kita bakal explore lagi ada apa saja di sini ya. Dan untuk Mitra Birawah yang penasaran dengan rasanya, nanti kita bakal coba juga ya. Dan ini merupakan kerjasama antara Disperindakob dan UKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM untuk mengangkat potensi UMKM lokal yang ada di Kabupaten Batang untuk mewujudkan 1000 wirausaha baru. Kalau untuk pasar produknya sendiri Mas, ini udah dipasarkan kemana aja Mas? Ini sementara sih masih sangkupan lokal Mas. Lokal aja kita masih keteteran gitu loh. Oh gitu. Jadi bukan karena belum dikenal atau tidak ada permintaan dari luar, tapi karena lokal saja masih supply-nya masih agak kurang gitu. Supply-nya masih kurang ya, karena itu ya. Berarti ini masih di mana Mas? Di sekitar bandar atau di Batang? Oh di Batang. Udah masuk kayak minimarket gitu? Insya Allah tahun ini berarti ada 2 retail yang masuk. Oh gitu, luar biasa. Ada part 2 berarti Mas. Wah, part 2. Nanti bilang sama produser. Oke, jadi sementara kalau tiap bulan itu penjualan sampai berapa apa ya hitungannya? Berapa bungkus sih Mas? Kalau reach-nya itu antara 500 sampai 1.500-an bungkus. Wah, satu bulan itu luar biasa ya. Belum keluar kota berarti? Belum karena memang mencukupi lokal aja masih kesusahan ya. Yang jadi kendala apa sih Mas? Yang jadi kendala? Kok Mas artinya kok sampai keteteran apa memang SDM-nya masih kurang atau bagaimana? Itu Mas, kan dari emang bener-bener SDM-nya itu kan belajar dari nol ya. Iya. Membuat sebuah sistem yang ibaratnya itu autopilot yang jalan sendiri kan. Iya. Kan itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, membuat sebuah sistem itu kan kita harus perlu ngajarin orang. Betul, yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu yang kendalanya. Kendalanya itu ya. Kalau sekarang punya berapa rekan kerja sih atau total berarti 3 sampai 4 kadang. 3 sampai 4. Itu dari sekitar. Iya, dari sekitar Mas Irul juga. Ya, oke. Jadi memang kebutuhan di lokal aja belum mampu mencukupi. Jadi belum apa ya artinya ya. Belum mampu untuk keluar kota lah, orang lokal aja masih rame. Kalau paling rame di sekitar bandar atau gimana? Ramainya sih biasanya di coffee shop gitu. Oh, coffee shopnya juga masuk coffee shop. Di Batang ada?
Di Batang ada beberapa. Ada. Kalau di Bandar banyak mungkin ya? Ya lumayan. Apalagi sekarang udah banyak tuh coffee shop di Bandar tuh, tempat-tempat wisatanya. Kayaknya cocok banget ini kalau masuk ke tempat-tempat wisata gitu. Kalau harga ini ukurannya sebelum ke harga, ukurannya segini semua atau ada yang Segini semua. segini semua? Jadi satu ukuran gitu ya? Satu ukuran. Oke, harganya berapa mas? Ini harga jual 17, tapi ada yang jual itu nyampe 20. Oh iya 17 ya. Oke, reseller juga menerima. Oke, jadi kalau Mitra Birawani tertarik untuk menjadi reseller dari Bana Farm ini, bisa nanti dikontak aja, kontaknya nanti Tama cantumin di bawah ya, khusus yang lihat di Facebook, khusus yang lihat di YouTube DJ Afif ID. Kalau omsetnya sendiri nih mas, dari tadi 500-an ya, 500 bungkus ya, omsetnya per bulan sendiri nyampe berapa nih mas? Iyalah, ngomongin bisnis, ngomongin usaha, nggak bisa lepas dari yang namanya omset. Jadi masyarakat di luar sana juga, oh ternyata bisnis pisang ini omsetnya gede juga. Jadi sekitar kan ini masih banyak pisang, artinya di sekitar kita masih banyak pisang. Biar tidak hanya digodok, tidak hanya digoreng, kan? Jadi dibikin seperti ini mungkin bisa jadi motivasi mereka. Ntar ikutan bikin nggak mas? Ya? Ikutan bikin nggak? Kayaknya enggak. Waktunya kagak ada. Nanti lah bikin ya, Tama Farm. Gitu ya. Iya. Berapa mas yang biasanya rata-rata lah? Cukup untuk beli apa saja ya. Biasa kayak gitu ya. Jadi jawaban seorang entrepreneur itu cukup. Artinya mau pengen apa cukup. Mau pengen apa cukup gitu ya. Pengen berangkat haji cukup. Cukup ya. Cukup menanti dengan sabar ya, hilangnya corona, nanti berangkat dah. Oh ditunda dari tahun kemarin ya mas? Iya, udah daftar mas. Belum sih. Daftar sekarang mas, nanti berangkatnya kan udah agak sepuh gitu kan, karena waktu tunggunya lama. Dan jadi untuk SDM sendiri tadi ada 5 orang, itu bagiannya sendiri-sendiri atau sendiri-sendiri. Oke. Kalau dari proses pekerjaannya yang paling detail itu yang proses apa sih mas? Yang harus, artinya Mas Irul sendiri harus nyobain atau harus ngecek secara detail biar ini bisa jadi produk yang perfect gitu. Saat pengupasan pisang itu mas? Oh ada itu ya. Kadang kan kalau yang biasa itu kadang kulit-kulitnya masih kulit arinya itu masih nempel lah. Betul. Itu harus dibersihin sih. Harus lepas dari kulit ari juga. Emang habis digoreng itu kan dipilah lagi. Oke. Jadi itu yang paling susah ya. Kalau untuk proses pengerjaannya berapa sehari bisa produksi berapa bungkus mas? Sehari. Ini dijemur dulu nggak sih pisang? Enggak ya. Langsung goreng. Oke. Sehari nyampe berapa mas? Kalau sehari sih kapasitas itu bisa lari 500-an. Cuma kan gitu. nggak nyampe situnya. Karena SDM mungkin ya kurang ya, tambah mas. Ikutan mas. Oh siap nanti. Tapi jauh ya, orang Pucang Gading aja nggak tahu di mana. Taunya Wonokerto. Oke, jadi memang sebenarnya produksi kalau untuk bahan baku susah nggak mas? Enggak sih, kadang kan ada tetangga yang punya pisang itu tawar gitu. Siap. Jadi memberdayakan masyarakat juga ya. Tapi banyak juga yang akhirnya mereka jadi supplier dari Mas Irul. Ada yang nawarin, itu pisangnya dibeli aja gitu. Gitu. Tapi pisang apapun atau hanya pisang raja? Ya, hanya pisang raja. Oke, jadi spesifik hanya pisang raja ya. Oke, buat kamu yang punya pisang raja ya bisa mampir ya, bisa dipromokan aja ke Mas Irul ini ya di lewat Instagram, nanti Taman cantumin di sini. Berarti kalau selama awal serius banget kan awal 2021 ya. Awal serius banget itu. Awal serius banget, udah nggak mikirin. Iya, nggak mikirin kerja sana kita bikin ini aja. Kendalanya apa mas? Yang motivasi mungkin ya mas. Motivasi. Iya. Susah. Kadang kan bangun motivasi itu kadang pas tingginya itu semangat banget. Iya. Soalnya kan di lingkup bukan benar-benar wirausaha ya, itu beda kan. Betul.
pasti orang tua itu nyuruhnya tuh kerja gitu. Iya, karena mindset orang tua atau mindset kebanyakan orang itu udah kamu kerja aja, kamu kerja di perusahaan di mana. Kalau untuk mengarahkan anaknya berwirausaha itu malah sebenarnya kurang. Mungkin karena pesimis juga ya. Udah kamu kerjalah ikut orang nanti digaji itu. Jadi perlu kita sebagai generasi muda, ini generasi muda yang menuju kolonial. Ini kan Mas Irul masih milenial ya, yang masih menuju kolonial. Ini bagaimana menanamkan pikiran kita, bagaimana kita bisa memberikan gaji orang daripada kita menerima gaji dari orang lain atau perusahaan lain. Artinya kita harus mengembangkan apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita menjadi sebuah usaha yang bisa memberikan kehidupan bagi sekelilingnya. Ya, artinya menjadi mata air bagi sekelilingnya, menjadi penghidupan. Wah, luar biasa. Quote of the day. Jadi kendalanya sementara masih produksi kurang bisa maksimal dalam jumlahnya ya. Tapi rata-rata sehari bisa produksi berapa, Mas? Kalau tadi kan 500 bisa, tapi dengan SDM yang ada nggak mencukupi. Berapa tuh, Mas? Ya kisaran 300 itu. 300. Kurang dikit lagi berarti kalian tambah 2 orang lagi ya, 2 orang lagi ini bisa. Berproses, Mas. Berproses tapi juga nggak terus masuk terus bisa kan. Artinya dari motong pisangnya, pemilihan kan artinya nggak semua pisang yang masuk di situ kan layak untuk dibikin. Pasti ada juga yang ini entah irisannya atau dari pisangnya kurang memadai gitu. Itu karena ada itunya, Mas, kriterianya sendiri. Ada kriteria sendiri ya. Jadi memang untuk menciptakan kualitas yang luar biasa butuh ketelitian yang luar biasa. Oke, kalau peminat dari sering nggak, Mas? Kalau kan ini udah ada Instagram gitu. Permintaan dari luar sering, Mas. Sering. Tapi ditolak. Enggak sih ya, kan ada di marketplace juga. Kita juga sediain marketplace juga sama Instagram sih. Instagram ya. Oke, banyak dari luar kota dong berarti. Banyak, alhamdulillah. Udah kirim? Udah sering. Oh, katanya tadi lokal doang ya, ternyata di luar kota. Market yang itu ya. Yang media sosial. Yang media sosial udah sampai kemana, Mas, paling jauh, Mas? Paling jauh Kalimantan terakhir itu. Kalimantan terakhir. Oke, itu memang untuk dijual lagi atau? Itu konsumen. Oh, konsumen untuk itu aja. Oke, kok bisa tahu gitu ya? Lewat tahu, Mas? Power of Instagram, Mas. Instagram. Oke, luar biasa. Nanti the power of YouTube-nya Tama ini nanti bakal booming lagi. Bisa, Mas, di jadi itulah apa sih namanya tuh? Apa ya? Yang iklan ini tuh endorse. Siap. Endorse bisa lah ya. Banafam. Oke. Kalau untuk support pemerintah sendiri gimana, Mas? Alhamdulillah cukup baik sih support. Cukup baik. Dari Disperindakop juga. Ini kan awalnya binaan Disperindakop, Mas. Iya. Dari kan 2018 itu kan bikin Banafam itu nggak tahu harus mengadu ke siapa. Iya, harus selanjutnya ke siapa gitu. Ke siapa kalau bikin sebuah produk. Nah, itu curhat ke paman saya berarti. Kalau bikin produk itu gimana, terus konsultasi perizinan atau bagaimana caranya itu kan diarahin untuk ke Disperindak. Nah, pas di Disperindak itu diarahin untuk pertama bikin PIRT. Nah, itu bikin. Nah, terus ada program dari Pak Wihaji yang 1000 pemuda berwirausaha. Nah, itu ikut. Dari situ awalnya wah ternyata asik ya di situ. Kita seneng gitu loh. Susah nggak, Mas, untuk pengurusan izin itu? Enggak sih, kalau kita cuma memenuhi cepet ya. Oke, jadi memang support dari pemerintah sendiri sangat dirasakan ya. Sangat dirasakan, iya. Pelatihan pernah ikut, Mas? Sering. Oke, jadi kalau Tama sih sering ikut pelatihan wirausaha, tapi setelah itu ya selesai nggak jadi wirausaha. Terus pelatihan apapun, pelatihan wirausaha, pelatihan sinematografi, pelatihan bikin konten YouTube gitu, itu doang yang nyantol bikin YouTube itu pun udah dari lama ya. Tapi udah keren, Mas, YouTube-nya kok, Mas. Mantap.
Emang udah lihat? Udah dong. Wah, jangan cuma dilihat dong, subscribe dan share juga. Kita kehilangan 7.000 jam tayang sih sebenarnya Mas itu. Ntar ini 10.000 jam tayang kayaknya Mas. Semoga Mas, Amin. biar bisa AdSense ya. Amin. Nanti kalau AdSense kan di sini kan nggak kosong gitu, nggak ada apa Shopee atau apa gitu kan. Sponsor gitu ya. Sponsor lah ya. Oke. Nah ini varian rasanya ada berapa aja Mas? Total ada 5 varian. Apa aja Mas? Ada choco, milk, hot barbecue, sama original dan cheese. Cheese, oke. Bahasa Jawanya keju. Kita bakal coba, boleh ya Mas ya? Bukain. Bukain ya, oke. Mau yang mana Mitra Birawa? Semua. Kita yang semua. Kalau tamat sih ya nanti semua ini ya. Yang ini aja lah, yang coklat ya. Choco. Atau yang original dulu aja. Nanti coklatnya belakangan. Mana yang original nih? Ini milky yang cheese banana. Coklat. Biasanya apa? Coklat. Coklat. Oh iya. Ya udah, karena biasanya coklat itu anak-anak muda pada seneng ya buat apa namanya? Mood booster kalau lagi galau. Apalagi sekolah nggak pernah berangkat, jadi galaunya nggak bisa hilang. Dulu kalau pas sekolah pengennya libur. Tapi sekarang pas libur pengennya sekolah. Punya impian gimana ya kalau sekolah, gimana rasanya kalau sekolah itu libur setahun, ini bukan setahun lagi. Hampir 2 tahun ternyata, gimana enak toh. Masuk sekolah langsung lulus Mas. Masuk sekolah langsung lulus, iya. Orang daftarnya kapan, beli seragamnya kapan gitu kan. Masih baru lagi. Masih baru. Ini mood booster in banana. Jadi Pisang yang membuat kita tuh merasa bahagia Mas. Bahagia. Filosofinya seperti itu. Iya, jadi tahukah kamu kenapa pisang bisa memperbaiki mood? Udah kayak iklan kan? Karena ini ada itunya juga ya. Iya. Ada emang ini beneran Mas. Bener. Oh, jadi ada kandungan tritofan yang sejenis protein untuk menjadi serotonin yang membuat rileks, meningkatkan mood, dan masih banyak lagi manfaatnya. Mantap. Banana Farm. Oh, Banana Farm nggak ada dananya. Oke, kita bakal buka dulu ya. Ini yang coklat udah ada PIRT, udah ada halal dari MUI, terus expirednya masih lama. Oh, keren, ini kemasannya sangat keren banget, layak kalau misalnya masuk ke supermarket, minimarket. Ini kayak pantesan ada yang jual sampai 20. Iyalah, kemasannya kayak gini ya. Ya pasti karena emang dari kemasan itu bisa mempengaruhi daya beli juga sih Mas ya. Iya Mas, betul. Oke. Kalau sebelum apa namanya dibikin kayak gini, artinya kemasan ini penjualan gimana Mas? Ya cukup bagus sih Mas, cuma kan brandingnya itu kurang deket gitu loh. Iya. Kan produk sebagus apapun produk, kalau branding penyampaiannya itu Betul. kurang kan, Betul. nggak powerful gitu loh. Betul. Kalau dalam bisnis itu namanya packaging is queen. Karena packaging itu adalah ratunya yang harus dipercantik, yang harus diperlihatkan, dan kontennya atau isinya itu adalah king, raja. Nggak hanya rasanya yang enak dan tapi kemasannya kurang menarik, itu juga akan kurang juga. Tapi kalau kemasannya menarik, rasanya enak, wah itu paket komplit banget. Ini buka Mas ya? Siap. Silakan Mas, mau coba? Duluan. Ya udah paham rasanya kan. Wah, ini yang coklat nih. Oh iya. Mantap. Dengarkan suaranya, ada crispy gitu. Ini mau Pak? Pisangnya, walaupun pisang ini coklat ya, tapi rasa pisangnya masih ada. Iya, betul. Masih ada itu. Itu yang bikin benar-benar enak banget, mood booster banget. Jadi tadi pagi Tama itu ke minimarket, mau beli ini, tapi nggak jadi. Paling nanti juga mungkin sama Banana Farm itu apa, masih penasaran gitu. Nanti paling cobain, udah kayaknya kayak benar-benar bikin mood booster banget sih. Tadi pagi kan ngantuk gitu. Jadi mau beli buat jajan itu. Ini cocok banget ya. Kemarin Lebaran gimana Mas?
penjualan. Itu penjualan meningkat sekali. Oke. Jadi ada perbedaan ya sebelum packaging seperti ini dengan packaging sebelumnya, ada perbedaan. Banget itu drastis sih mas. Drastis banget. Kok bisa apa namanya bikin kayak gini? Artinya memang melalui pelatihan atau? Iya, pelatihan pelatihan packaging gitu kan. Pelatihan packaging yang apa saja yang harus ada di kemasan. Nah, salah satunya kan PRT, halal dan kode produksi sama expired. Oh iya. Ini udah alhamdulillah udah komplit. Ini religi banget loh ya Mitra Birawak nih. Cara agar bahagia atau meningkatkan mood, berdoa terlebih dahulu. Iyalah. Ambil temukan pisang spesial Banafam. Hap, langsung habiskan. Ada berdoanya itu, jadi nggak melupakan doa gitu. Doa adalah pembuka pintu bagi semua rezeki mas. Wah, tuh kan. Masnya pernah ikut itu seminar apa ini? Mario Teguh. Alumni mas. Alumni. Ini juga apa namanya? Komposisinya asli itu semua ya? Asli. Artinya apa? Pisang, minyak, gula, susu bubuk kokoa, benar-benar alami semua ya? Iya. Oke, jadi aman dikonsumsi. Oke. Ini untuk Lebaran udah lewat sih ya. Tapi banyak kemarin mas ya? Pasti banyak ya. Alhamdulillah banyak. Jangan-jangan kalau Lebaran kemarin ke Mas Irul, gak biasanya ada roti yang lain-lain. Mas Irul nyediain ini berbagai varian rasa. Tinggal pilih mas di meja mas. Iya, makanya itu berbagai varian rasa, tapi tetap aja gedang. Oke. Ini kualitas pisangnya juga nggak keren ya, jadi masih yang diambil itu yang mateng banget atau yang nggak sih? Kan, kalau pisang itu kan diambil itu jangan ke kemudaan, jangan sampai ketuaan. Kalau ketuaan digoreng itu pasti kecoklatan mas, rasanya itu beda. Beda. Nah kita ngambil itu di tengah-tengahnya yang udah benar-benar tua tapi nggak sampai matang. Yang masih agak keras itu ya. Iya. Apalagi pisang raja itu terkenal dengan kerasnya itu, agak keras, nggak terlalu lembek, jadi lebih mudah dan untuk prosesnya juga lebih ringan sih ya. Kebanyakan juga kan kalau keripik biasanya kan kalau nggak tebel keripik pisangnya biar kerasa renyah gitu loh. Iya. Nggak itu. Iya, bikin tebel gitu kan. Ini berarti tinggal pisang terus dibalut dengan coklat ataupun apa, goreng gitu ya. Digoreng dulu. Terus goreng, terus dikasih bumbu. Kayak dikocok gitu ya. Dicampurin gitu. Di mix gitu. Ada rencana lain nggak mas? Misalnya rasa apa gitu, varian rasa apa gitu? Itu ada sih mas. Atau rasa anti galau atau apa? Sebenarnya dari awal Banafam itu bukan cuma satu produk keripik pisang. Ada gitu. Beberapa varian lain cuma belum dikeluarin. Oh, masih unboxing. Ini bakal unboxing ini. Wah, harusnya ngundang Banafamnya ntar kalau itu udah banyak produknya gitu ya. Dan nanti diundang lagi deh ya. Siap. Ada rencana nambah itu varian rasa atau produknya apa nih? Tapi tetap banana. Tetap Banafam, di satu naungan Banafam. Iya, maksudnya tetap produknya dari pisang. Ya kan spesialis pisang Banafam. Spesialis pisang. Ya, Oke, berarti berbagai jenis olahan pisang bakal dipikir. Ya, termasuk mungkin nanti gantungan kunci pakai pisang. Bisa jadi itu mas. Itu buat kayak promosi. Kadang orang nggak berpikir sesuatu hal yang kecil. Betul. Lihat di belakang spekbor motor itu kan tulisan stiker kecil misal di lampu merah, itu diliatin, itu lama-lama kita kadang betul, kadang kita juga kalau misalnya ke rumah makan atau ke pom bensin, kita ke kamar mandi ya, ke kamar kecilnya itu kan ada apa namanya selebaran atau misalnya ada kaca terus di situ tempel-tempel stiker, itu promosi juga. Iya, kalau ini misalnya ada orang yang dari luar kota atau Mitra Birawak yang pengen dapetin Banafam, kemana mas? Bisa lewat media sosial Instagram di @banafam_official atau di marketplace-nya, di situ ada. Marketplace-nya ada. Oke, komplit ya. Kalau misalnya untuk tanya-tanya tentang mungkin reseller ataupun hal-hal lain bisa lewat WhatsApp atau
WhatsApp bisa. WhatsApp bisa. Di mana Mas? Di 0814 7553 0203. Oke, nanti bakal Tama cantumin khusus yang nonton di channel DJ Afif ID. Subscribe Mas. Belum kan Mas? Habis ini bakal tayang nih, ditonton banyak orang. Ya, semoga lah bisa bikin memberikan manfaat untuk masyarakat luas juga dengan adanya Banafam ini. Oke, jadi ngobrolin soal pemuda yang berwirausaha itu sangat luar biasa. Kadang kalau kayak gini pengen jadi wirausaha Mas. Kalau udah keluar dari sini udah gini aja. Tapi semua orang punya passion beda-beda. Iya sih Mas. Iya. Setiap orang punya tempatnya beda-beda. Tempatnya beda-beda. Kalau kayak gini bikin kayak gini semua, siapa yang mau beli bro? Ya kan. Kalau ke depan kasih tahu dong Mas, bocorannya produknya itu apa gitu. Menarik Mas, menarik. Iya. Yang pertama sih ini ada beberapa kolaborasi dulu sih Mas. Antara ini dalam waktu dekat di kabupaten ada Mas Mbak Batang. Nah, salah satu sponsornya adalah Banafam. Wah, keren Mas Mbak Batang. Kalau sampai nggak promoin Banafam, keterlaluan. Oke, jadi bakal hadir di sana juga ya. Iya, luar biasa. Mas. Bangga buatan Indonesia. Dan di sini tuh dicantumin produksi oleh Banafam Batang Jawa Tengah, tetap membawa nama Batang, ya kan. Jadi kalau keluar kota Batang itu mana ya, Batang ini Banafam ini. Kadang orang tuh bangga Mas, bapak dari daerah, terus wah ini produk dari Batang loh itu. Kan, ya, mereka tuh kayak punya kebanggaan sendiri gitu. Padahal mereka ya hitung-hitung promosi ini kayak gitu ya. Iya betul. Kan? Tapi mereka itu senang gitu loh. Senang dengan Batangnya itu karena kayak bangga gitu. Oh Batang punya gini gitu. Iya Batang punya kayak gini bro ya. Ini yang hadir di podcast Bincang Batang Spesial UMKM kebanyakan itu mulai dari packagingnya ataupun dari produk-produknya itu sebenarnya bisa bersaing di pasar nasional, bisa bersaing di pasar nasional dan bahkan juga banyak juga yang sudah sampai ke luar negeri. Itu kalau nggak dibantu oleh masyarakat juga untuk mengembangkannya, untuk mencintai produknya, kadang kan orang tuh mikir ini produk Batang, apalagi produk tetangga biasa aja kan. Tapi justru sebenarnya di luar sana produk ini diminati banyak orang, ya kan. Terbukti tadi permintaan hampir setiap bulan itu rata-rata 500 hanya bisa tercukupi 300 aja karena memang permintaan sangat besar ya, dan harga juga sangat terjangkau, 17.000 ya bisa dapat kayak gini, isinya 100 gram, banyak banget, bisa request berbagai macam varian, ada tadi barbecue, ada cheese, coklat, dan juga ada yang original ya. Daripada beli produk-produk yang lain, kenapa kita nggak beli produk dalam kota aja ya, produk kita sendiri yang sama, kualitasnya sama, rasanya mungkin lebih enak ini, apalagi bikinnya kan di kota sendiri, jadi baru bikin gitulah, masih hangat gitulah ya, masih fresh gitu, belum masuk ke kontainer, belum masuk ke kemana gitu kan, luar biasa. Oke Mas, sebelum kita akhir ini obrolan kali ini ya, mungkin yang ingin disampaikan untuk mitra Birawa terkait dengan Banafam ini Mas. Ini quote apa nih? Quote atau promosi silahkan, nggak apa-apa Mas, tenang aja. Oke, saya Banafam apa ya? Bingung ini Mas. Ini aja Mas baca. Banafam sih nama yang benar itu ya banana, famnya itu inisial. Kebanyakan orang taunya ya Banana Family. Ya emang benar sih, kultur keluarga. Emang benar Mas, visi misinya kan buat produk yang dari hulu hingga hilir itu yang kekeluargaan gitu loh. Dari yang misal supplier pisang sama yang akhir pembeli itu jadi sebuah keluarga, jadi yang nggak kenal jadi kenal gitu kan. Iya betul. Seperti itu sih. Jadi konsep dari awal emang pengen lebih bermanfaat bagi banyak orang, lebih lebih bisa berguna sih, karena
udah ngerasain sendiri gitu loh mas. Iya. Ya kan? Nggak kata-katanya gitu. Udah nggak mikir bikin kartu kuning gitu ya, udah nggak mikir ya. Iya. Oke, kalau harapan ke depan gimana mas untuk Banafarm sendiri ataupun untuk UMKM yang ada di Kabupaten Batang ke depan? Mulai dari apa yang kita ketahui dulu, bikin sebuah produk atau merek lah katakan ya, yang benar-benar hati kita itu di situ mas. Yes, iya. Ya kan? Kalau hatinya di situ susah juga. Susah juga. Nama Banafarm itu kan ada nama saya juga, nama orang tua gitu kan. Ini kalau saya nggak perjuangin, wah sia-sia ini kan. Iya. Jadi kita harus punya sesuatu motivasi yang apa ya, yang kiranya itu, karena sebuah perjalanan wirausaha itu nggak akan langsung naik pasti ya. Di awal-awal mungkin semangat kita mungkin 100, di pertengahan mungkin 50 atau 20. Nah, gimana caranya kita biar menyiasati semangat itu ya, hati kita di situ dan sebuah produk itu terhubung dengan hati kita. Gitu. Jadi ada match ya antara produk dan juga hati gitu kan. Wah, luar biasa kalau udah ngomongin hati. Yang paling dirasain selama berkarir atau selama berwirausaha di Banafarm ini, kesulitannya apa mas? Kesulitan yang pertama sih tadi SDM pertama. Artinya pernah ngerasain masa-masa sulit ya mas? Banyak mas. Banyak. Salah satunya gimana mas? Nah itu tadi yang suruh, misalnya kan apa ya, anak laki-laki itu mas, udah usia gini kan mas. Kalau nganggur itu nggak enak. Kayak tekanan batin itu kayak diri kita sendiri yang Iya. Awal-awal sih nggak betah di rumah mas, pasti tidur di rumah temen gitu. Iya betul, yang penting keluar dari rumah ya. Tuh. Nah tapi kok berpikir masa mau lari terus sih sampai kapan gitu ya? Kalau kita nggak berani, udah sini aja. Dari di situ titik baliknya. Iya, titik baliknya. Aduh, ini kalau kayak gini terus sampai kapan gitu ya? Dan beraniin, oke lah, bikin. Banafarm diseriusin kan, udah ada Banafarm itu, diseriusin, buktiin bahwa bisa gitu kan. Nah lama kelamaan pikiran orang-orang sekitar yang terbuka. Wah Banafarm, wah ternyata dia selama ini pergi itu mencari hidayah, mencari wangsit, pulang-pulang bikin ini. Oke. Jadi yang bisa kita ambil adalah kita dimanapun berada, artinya kalau kita mau menciptakan produk itu harus sesuai keinginan kita, sesuai hati kita juga. Jadi hati kita juga di situ. Terus juga jangan pernah merasa minder dengan produk-produk yang ada di sekitar kita. Justru siapa tahu di situ adalah menjadi ladang rezeki kita dan juga ladang rezeki orang-orang di sekitar kita. Gitu ya. Yang penting berkreasi terus, menciptakan produk yang berkualitas, menciptakan packaging yang berkualitas juga, nanti hasilnya kita yang menikmati sendiri. Oke, gitu ya. Luar biasa sekali. Thank you Mas Irul atas waktunya, atas Banafarmnya. Enak. Enak serius ya. Jadi ini produk lokal yang punya rasa bisa bersaing di tingkat nasional sebenarnya. Semoga bisa kedepannya bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi untuk masyarakat sekitar ya, dan perhatian pemerintah juga lebih besar lagi kepada para UMKM yang di Kabupaten Batang ini untuk menciptakan 1000 pemuda wirausaha. Oke, dan akhirnya saya Tama Ramadan pamit beserta Mas Irul dari kawasan Dr. Wahidin 5 Batang dari podcast Bincang Batang spesial UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you Mas. Oke Mas.